Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Rama Setu. Kode sahamnya BRMS, nama perusahaannya yaitu PT Bumi Resource Mineral Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya BRMS. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, itu harga sahamnya pernah menyentuh ke harga tertinggi, yaitu hari ini di harga Rp290 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp76 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir. Ya, pertama-tama kita ingin lihat dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Juni, seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BRMS. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 09, 05 atau Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bumi Resource Mineral Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni itu investor asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Kesimpulannya adalah masif akumulasi, seperti itu. Jadi di sebulan lebih ini, dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni, itu investor asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Nah, sekarang kita ingin lihat di 3 hari terakhir ini. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juni. Seperti itu. Kita ingin lihat di 3 hari ini, ketika kenaikan ini, seberapa banyak investor asingnya masuk, seperti itu. Oke, kita ganti tanggalnya di sini dari tanggal 13 ya. 13 ini sampai dengan tanggal 15. Ini 13.06 atau Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2022, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya investor asing itu melakukan aksi masif akumulasi kembali di 3 hari perdagangan terakhir ini, di mana total pembelian asing itu sebesar 20 juta lot. Itu pembelian yang sangat besar sekali, sehingga wajar harga sahamnya bisa naik sangat tinggi, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat di tanggal 15 ini. Jadi di perdagangan terakhir hari ini, nah sekarang kita ingin lihat di tanggal 15 hari ini ya, di perdagangan hari ini. Kira-kira investor asing itu masuknya seberapa banyak, seperti itu. Oke, kita ganti di sini tanggalnya. Tanggal 15. Kemudian di sini juga kita ganti tanggal 15. Oke, kita show. Nah, kalau kita hitung berdasarkan data transaksinya, baik itu total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa di tanggal 15 hari ini itu investor asing membeli sangat besar, 6 juta lot lebih, seperti itu.
Nah, kalau kita total secara keseluruhan, maka penambahan investor asing secara keseluruhan, karena investor asing yang menguasai supply di perusahaan ini, dengan total kepemilikan 61% secara keseluruhan, maka dengan adanya aksi pembelian ini, kepemilikan asing bertambah menjadi 63% lebih. Nah, ini pertanda baik kalau misalkan melihat kepentingan mereka. Dengan akumulasi yang sebesar ini, maka ketika kenaikan tinggi pun mereka masih membeli dalam jumlah besar, itu artinya mereka punya kepentingan untuk markup harga lebih tinggi nantinya. Jadi kalau ini terus berlanjut, maka harga sahamnya bisa jadi naik sampai ke Rp400 per lembar atau bahkan Rp500 per lembar, seperti itu. Jadi tinggal murni itu kebebasan investor asing. Kalau investor asing terus masuk, maka harga sahamnya pasti akan naik sangat tinggi, seperti itu. Nah, di sini saya nggak akan bahas data peta kepemilikannya karena sebelumnya saya sudah pernah membahas ini. Yang jelas, investor asingnya itu menambah porsi kepemilikan mereka. Nah, jadi kesimpulannya, karena investor inflow-nya sangat besar, dalam hal ini investor asingnya, maka potensi harga sahamnya naik, besok itu pasti akan naik. Namun kalau strategi mereka berubah, mungkin mereka akan mulai profit taking. Tapi saran saya, tunggu pemberitaan-pemberitaan positif. Ketika sudah mulai ada pemberitaan positif tentang perusahaan ini, maka kita cek asingnya. Kalau misalkan belum ada pemberitaan, itu umumnya mereka belum profit taking. Kalau sudah muncul pemberitaan positif, maka itu adalah peluang bagi investor asing untuk bisa menarik investor lokal untuk membeli saham yang ingin mereka jual, seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalkan pemberitaan positif sudah muncul, sebaiknya kita mulai mempertimbangkan untuk menghold gitu, atau laksanakan strategi auto sell. Seperti itu. Kalau tiba-tiba misalkan pemberitaan positif itu muncul seperti itu. Karena pemberitaan positif jadi alasan untuk investor asing menjual. Karena investor lokal pasti optimis bahwa harga sahamnya akan naik tinggi gitu. Nah, kalau misalkan di situ dibarengi dengan aksi net sell asing, maka sebaiknya kita jualan juga. Karena di perusahaan ini investor asinglah yang mengendalikan harga sahamnya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Rama Setu. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.